Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa sebelum masuk bulan suci Ramadan, maka perlu kita mempersiapkan diri kita secara lahiriah dan batiniah atau rohaniah kita. Baik dari segi lahir, kita harus sehat jasmani, baru untuk puasa, baru bisa tarawehan tilawah Al-Quran, dan sehat rohani. Rohani itu makasihnya karena kita akan melakukan amaliyah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya Allah menyatakan sebelum masuk bulan suci Ramadan tersebut kita persiapkan. Jadi sana awas gadang hati awak dengan kedatangan bulan suci Ramadan, gadang saja hati awak, sana saja awak, itu sudah ada nilai-nilai kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang senang, bahagia, gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah hindarkan dia dari siksaan-siksaan yang lainnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama sekali kita persiapkan adalah secara fisik, secara jasad. Jadi mulai dari hari ini awak jaga kesehatan. Kadang hari musim hujan, musim panen, situasi kondisi tidak menentu, maka awak jaga kesehatan awak karena kita akan beribadah di bulan suci Ramadan. Kita tidak akan mampu ibadah kalau fisik awak tidak kuat. Kalau awak tidak mampu, tidak tahan untuk datang ke rumah ibadah, jadi perlu kesehatan fisik itu perlu. Nah, perlu dijaga dari ini. Mungkin hal-hal yang akan kita jaga itu dari hal yang akan membuat kita cedera, kita sakit. Apalagi situasi dan kondisi masih orang ingin bagaimana Islam itu tidak sempurna dijalankan. Nah, jadi kita jaga hal yang seperti itu. Kemudian termasuk kita jaga dari hal-hal yang akan bagaimana ibadah kita itu dengan lancar dan baik kita jalankan. Nah, di antaranya yang akan mengganggu pelaksanaan ibadah kita, sifat-sifat yang akan merusak dalam tatanan kehidupan kita beribadah. Makanya kita bersihkan. Kita orang tauhid, kita menjaga qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, wa qad khaba man dasaha, merugilah orang yang mengotorinya. Jadi namanya bulan suci. Nah, kalau bulan suci sebelum datang, sebelum masuk, sebelum kita beribadah di bulan suci itu, maka harus kita bersihkan dan kita sucikan dulu diri kita secara lahir dan batin. Kalau secara lahir tentu dengan nilai-nilai syariat. Nilai-nilai syariat. Sebelum beribadah kita berwudu, makanan kita jaga, makan dari halal yang baik, itu namanya halalan thayyiban. Kemudian dari pola pikir kita juga kita jaga, itu dari hal-hal yang akan merusak dan meracuni ibadah kita. Salah satu contohnya adalah sifat hasad. Sebelum Ramadan masuk,
jangan sampai hasad itu dibawa taruh, kita buang. Nah, itu di pengajian pembahasan sebelumnya sudah kita uraikan, tidak boleh. Kenapa? Beko ibadah awak akan rusak di buenya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasul menyatakan, iyyakum wal hasada, jauhilah olehmu sifat hasad. Jadi jangan ada hasad ke orang lain, maksudnya luar dari diri awak, itu orang lain tuh. Jadi luar dari diri kita itu orang lain. Tidak boleh kita menaruh dendam, hasad, iri dan dengki, hasad dan hasad, itu tidak boleh. Hindarkan, jauhi sejauh-jauhnya, kata Rasul. Telah nganggur. Nah itu tahu ya Bu. Kenapa? Fa'innal hasada, karena hasad itu memakan kebaikan. Awak sholat hasad dia juga, awak puasa nanti hasad dia juga. Nah, makanya sebelum Ramadan masuk, bebaskan diri kita agar ibadah yang kita lakukan itu diijabah oleh Allah. Biar ke tetangga yang sebelah kanan, tetangga yang sebelah kiri, tetangga mumpuk rumah ataupun di belakang rumah, atau sampian kadayawa, ataupun tampik karajo, atau ditampik sama manggalih dewa di pasar. Yang barangnya sama orang galikonya galitu loh. Buang, hindarkan dari sifat-sifat yang akan merusak. Karena itu nanti akan berbahaya terhadap ibadah yang kita lakukan. Jadi sifat hasad jauhi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, karena dia memakan kebaikan yang kita lakukan. Orang tauhid menjaga dari hal-hal yang akan merusak dan meracuni ibadah tersebut. Jadi kita fokus dalam menjalankan ibadah. Kemudian termasuk suuzon, dan boleh buruk sangko kepada orang lain, karena nanti itu juga akan merusak bagian dari penyakit hati bersarang di dalam kolbu. Nah itu sudah kita gambarkan kemarin itu. Jadi penyakit hati itu akan nanti membawa efek sampingnya terhadap penyakit secara lahiriah. Gara-gara sukuzon kepada orang lain, maka kita tidak baikkan dengan orang tersebut. Jadi dibebaskan diri kita, dilepaskan, dilemburkan, agar ibadah yang kita jalankan itu dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti orang yang berpuasa itu yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman, bukan orang Islam. Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Jadi puasa itu Ramadan nanti adalah hukumnya wajib. Kalau yang ini sunnah. Nah itu sunnah saya model menjalankannya. Apalagi yang wajib harus kita jaga dan kita pelihara. Nah gitu. Karena kutiba 'alal ladzina min qablikum. Karena puasa itu juga sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum kita juga sudah berpuasa. Tujuannya la'allakum tattaqun. Nah, dibagi orang yang beriman, maqaman yang kedua ingin mencapai maqaman yang ketiga, takwa. Dia ada muslim,
orangnya Islam, amaliyahnya, pahamnya. Ada mukmin, orangnya iman, pahamnya. Yang dipanggil puasa itu orang yang beriman. Untuk mencari makaman yang ketiga, muttaqin, orangnya kalau dia puasa dia akan naik derajatnya kepada orang yang bertakwa. Muttaqin, orang yang bertakwa. Tapi kalau benar puasanya, kalau tidak benar tidak. Kadang puasogo ada puasonya ujung pangka di ujung. Awalnya dia rajin puaso. Beko di akhir bekonya puaso lo, tengah-tengah bolong. Itu sama jodoh jadi ini kan. Jadi yang dijamin itu puasa dari awal sampai akhir. Kata baginda Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Jadi yang mendapat ghufira lahu itu orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, perhitungan, hisab perhitungan, artinya tidak putih dari awal sampai akhir, maka dia mendapat ghufira lahu, ampunan Allah. Gitu. Jadi puasa dari awal sampai akhir, bukan awal dan akhir. Awal akhir, tengah indah, sudah muah sudah. Jadi awal sampai akhir, baru dia mendapat ghufira lahu, ampunan Allah. Jadi cerdas orang dalam menganalisa hadis itu. Ada yang kedua, man qama ramadhana. Man qama ramadhana itu mendirikan Ramadan. Jua Ramadan itu dirikan dengan amaliyah, salat wajib, salat sunnah, tilawah Al-Quran. Itu nanti insyaallah pertemuan ketiga awak akan rinci sebaik-baiknya. Zikir, amalan-amalan lainnya, dan amalan-amalan tambahan lainnya. Contohnya membagi pembukuan. Siapa yang membagi pembukuan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala sama dengan orang puasa itu. Double puasa itu pahalanya, pahala awak muagia. Kemudian pahala kita juga orang puasa itu dapat kebaikan sama kita. Jadi amalia-amalia lainnya termasuk sedekah, infak dan segala macamnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita jaga dari hal-hal secara lahiriah yang akan merusak puasa kita, dan juga secara batiniah. Di antaranya hindarkan buang lebur, habiskan. Nah, kalau masih ada unek-unek di dalam diri Pak, jangan ada lagi sifat hasad, jangan ada lagi sifat hasad, iri dan dengki, jangan ada lagi suuzon, buruk sangko. Selagi ada, hati-hati, rusak ibadah Allah. Ada kodanya Bapak Ibu? Boleh. Ini kan takhid menjelang Ramadan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita rajin amalia di bulan Ramadan, kita banyak segala macamnya, tapi sifat ini masih ada. Itu bahaya. Orang tauhid, orang tasawuf itu tidak boleh lagi dilebur. Karena makna hakikat tasawuf itu adalah al-ilmu ya'raf bi, dia mengetahui tentang sifat-sifat mazmumah. Mazmumah itu sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri. Tahu apa? Contohnya suuzon, hasad, iri, dengki, kibir itu sombong, ujub, riya. Nah, dulu kalau dibahas 10 banyak itu. Tahu apa sifat itu? Itu satu baru. Tahu cara membersihkannya,
Kena jabur. Tahu cara membersihkannya. Allah tahu awak sifat suhuzon, buruk sangko. Tapi awak tak pandai membersihkannya dong. Itu belum tauhid, belum tasawuf itu. Belum duduk dia. Maka kalau tu awak ngaji tasawuf tauhid, assalamualaikum. Jadi al-ilmu yurafu bi, ilmu untuk mengetahui sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri, mazmumah, kemudian tahu cara membersihkannya, baca membersihannya, satu dihindarkan, dibuang sifat itu jadi taruh, dan kedua bawahnya amal soleh, ketaatan, kebaikan. Karena kata Rasul seperti itu, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Wa atbihi sayhatal hasanah tamhuha. Iringilah keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, salah dan dosa yang kita lakukan selama ini, tambuhah dengan kebaikan, mudah-mudahan dia bisa menghapusnya. Itu juga. Jadi menghapus kesalahan, menghapus dosa, menghapus sifat-sifat buruk yang ada dalam diri itu, ya dengan kebaikan. Kalau banyak kebaikan awak lakukan, akhirnya sementara yang dosa dan kesalahan itu akan hilang, akan habis. Tidak ada dosa yang kecil kalau ditumpuk taruh. Ya Pak ya, ya Bu ya, tidak ada dosa dan kita kalau ditumpuk taruh pasti gak ada. Nah gitu. Tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar dan kebaikan. Nah, itu dia itu. Tidak ada yang besar itu. Ya Allah, dosaku banyak. Ampunan Allah jauh lebih banyak. Ya Allah, dosaku bagaikan pasir di lautan. Ampunan dan maghfirah Allah jauh lebih banyak daripada itu. Dia disampaikan oleh Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah khawatir dari rahmat Allah, innahu yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahanmu. Oh, dosa awak kadang masaji, ampunan Allah jauh lebih besar, bahkan 10 kali masaji itu ada. Dosa awak sekadang gunung, ampunan Allah jauh lebih besar daripada gunung itu. Dia sampai, tapi harus dilakukan. Oh, ampunan Allah besar, tapi awak tidak lakukan, ya sudah. Awak pada dosa tarui, papuik dia tarui, kebaikan tidak dilakukan, ya tidak jadi. Nah gitu. Awak tahu kacau tu kumua, awak berasiat dia kumua tarui. Nah kan itu contohnya dulu tu. Ya Bu ya. Oh ada kacau di rumah, kacau nako, kacau rumah awak. Tahu kita kotor, awak gitu tua, Allah tabar. Kekotorannya, abu debunya tu. Awak padian saja, dah awak berasiat, dia akan numpuk terus. Nah gitu. Awak tahu diri awak salah, tapi awak dah apa amal soleh. Dosa kerancuan tarui, ia dah numpuk terus. Maka tidak ada, istilahnya itu tidak ada kesalahan-kesalahan itu yang besar kalau kita iringi dengan istighfar. Jadi makanya kita hindarkan, kita jauhkan. Orang yang tauhid itu tahu bahwa di dalam dirinya ada kesalahan dan dosa, dan awak pasti tidak ada manusia yang luput dari salah dan dosa, tidak ada itu. Sehebat apapun manusia itu tidak akan luput dari salah dan hilaf. Pasti itu. Kullu syai'un sakalatun.
Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap manusia itu selalu melakukan kesalahan dan dosa. Wa khairul khata', sebaik-baik manusia dia salah, dia khilaf, tubu ilallah, dia taubat kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi kita sudah membahas, mempelajari ilmu tauhid, ilmu tasawuf selama ini. Bapak Ibu jamaah, mari kita amalkan al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan tidak ada guna, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ada mungkin pohon jambu di rumah ibu, di bungkul rumah awak, racak, rimbun, rindang, tiok sabata, inyo menurunkan sampah. Kenapa tidak berbuah? Nah, gitu. Jadi ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, sampah namanya. Maka kita amalkan al-ilmu yarakubi, ilmu untuk mengetahui hal-hal yang ada di dalam diri kita, kesalahan, dosa, kekhilafan, kemudian tahu cara membersihkannya, wasairu ilallah, dan berjalan. Kalau tidak tahu cara membersihkannya, dilakukan. Nah, punya Tuhan. Ibu tahu, amat tahu bahwa pahala puasa itu sangat besar, tapi udah puasa dong, dia tidak dapat pahala puasanya. Ibu tahu, anak tahu pahala puasa itu besar, dan ternyata amat puasa tadi akan dapat. Itu namanya sa'in ilallah, berjalan, melakukan itu kasih. Awalnya tahu sholat fardu itu berjamaah itu 20 waktu tujuan. Tidak awal lakukan doa, awal sholat masih seorangnya baru dia tidak akan dapat. Yang 27 itu tidak akan dapat. Nah gitu. Kita tahu puasa Senin Kamis, tahu puasa Sya'ban itu gede pahalanya, besar pahalanya. Karena tidak ada puasa yang begitu banyak selain Ramadan. Kan kita bahas yang kemarin itu. Jadi puasa yang terbanyak satu itu Ramadan dilakukan Rasul. Yang kedua Sya'ban, bahkan hampir. Nah, kan gitu. Kemarin ya. Kenapa Rasulullah senang puasa Sya'ban itu? Karena ayyurfa amali, Allah mengangkat amal seseorang hamba itu di bulan Sya'ban. Fakuhibbu. Nah kan itu hadisnya kemarin itu, pembahasan kemarin. Aku cinta, aku senang. Ayyurfa'al amali, tatkala amalku dibawa menghadap kepada Allah, kata Rasul, ana shaimun, saya dalam keadaan puasa. Masya Allah, hebat ibu. Amal awak dibawa menghadap kepada Allah dalam keadaan puasa. Hebat itu. Tidak ada, luar biasa, tidak ada yang hebat dari itu. Jadi beruntunglah kita tahu ilmu-ilmu untuk membersihkannya dan melakukan itu. Wasairu ilallah, kita jalankan. Kita berharap mudah-mudahan. Ada pertanyaan Bu? Ma? Oh ya Bu, boleh. Ya. Dia tak nyempur. Dia juga kakaknya ada masalah. Awalnya nyempur. Ada. Tidak apa-apa. Menyempur itu kan apa? Sia yang memulai itu yang terbaik. Bertemu seseorang Muslim, dua orang Muslim, siapa yang dulu mengucapkan salam, itulah yang terbaik dalam pandangan Allah. Tidak harus. Oh, ada kan dari nyuma. Tidak harus seperti itu. Dek, kak, itu salah gitu kan. Karena dia mulai aja sama kita. Nah, yang penting jangan ditaruh di dalam kalbu kita itu sedikit pun, tidak boleh. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau masih ada, awak belum mana?
belum diliburkan. Jadi yang berarti awak mempelajari ilmu tauhid selama ini, ilmu ma'rifatullah, ilmu tasawuf, kita amalkan. Bebaskan, jadi taruh sedikit pun dia kadihe, dia kaya, kemantihe, kakak, kasiahe, kasabelahe. Buang kesalahan. Kita tahu itu tadi al-ilmu yu'rafu bi, tahu sifat-sifat buruk yang ada dalam diri, itu nyasuah itu. Kemudian tahu cara membersihkannya. Jadi taruh, maafkan dia, walaupun dia tidak minta maaf. Karena dalam Islam itu sebenarnya tidak ada minta maaf. Fahu wasfahu, saling maaf memaafkan. Betul. Bu, lihat kan Bu? Assalamualaikum. Ibu jawab kan? Aku tidak minta dong, cuma saya memberi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiti ang bagian ke ibu, kiti bagiannya. Kalau kadang ang bagian ke ibu panjang bagian awal dia. Jadi berikan fahu wasfahu, saling maaf memaafkan, saling memberi sebenarnya. Jadi bukan harus meminta, memberi, melebur. Nah, jadi mari di dalam kalbu kita, jadi sabar itu bahasa makna hakikatnya adalah mampu mengendalikan diri. Nah, jadi kalau dia ada menyempoh, biarlah dalam dakwah menyempoh begitu kan. Nah, kalau sekali dua kali cukup, ketika dah ada, diam selesai. Nah, gitu. Nah, caranya. Yang penting jadi tahu. Ya Pak? Alah. Yang penting bebaskan kalbu awak itu. Uraikan. Jangan. Sesuatu Bu. Udah nih. Nah, ya. Jadi tahu. Oh, latipnya. Jadi kalau latipnya udah tahu juga gitu kan. Mungkin karakter seseorang itu kan macam-macam. Ada mungkin dia suka pendiam. Jadi teguran yang baik itu adalah dengan salam. Ya. Assalamualaikum. Itu yang bagusnya. Pak, itu belum bagus. Bu, belum bagus. Assalamualaikum Pak. Nah boleh iringin itu. Assalamualaikum Bu. Nah gitu. Itu doa. Yang tidak boleh dan hukum menjawab itu wajib. Mengucapnya sunnah. Tapi kita sudah dapat nilai kebaikannya. Nah gitu. Kalau dia tidak menjawab, itu tergantung dia lagi. Yang kita sudah melakukan sunnah, dapat nilai. Kalau dia tidak menjawab, berarti dia tidak melakukan kewajiban. Besok. Nah, itu. Tapi dulu, kalau kata biasa, dia sudah menjawab salam, satu salam lagi. Cukup bagi kawan saudara itu, gitu. Coba ya. Jadi kalau sudah tipe manusianya mungkin tidak jarang menyambung, mungkin pendiam, ya tidak apa-apa. Yang penting kalbu kita jangan naruh. Nah, itu yang perlu. Awasi kalbu kita. Kalbu kita itu awasi dulu. Jaga hati itu. Jangan naruh. Sedikit pun tak boleh. Nah, gitu. Kalau masalah mungkin tabiat, sifat dan segala macam tidak apa. Nah, mungkin sifat seseorang. Nah, kalau kita menegur, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu. Nah, gitu. Itu lebih nyaman dan lebih santun. Kecuali yang tidak boleh dalam kamar mandi saja, dalam kamar kecil. Karena ada yang mengucapkan Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasul. Rasul diam. Karena menjawab salam di kamar kecil itu tidak boleh. Ada di dalam toilet WC. Masih ada Bu?
Jadi yang penting itu masih dalam tetangga itu dalamnya. Yang penting kini kolbu kita, hati kita, pemikiran kita yang akan kita jaga. Karena kita akan menghadapi bulan suci. Kalau bulan suci kece awak, sucikan dulu. Ama Islam kayak gitu juga. Sebelum Rasulullah itu mi'raj, Rasulullah itu Isra dulu. Isra itu hubungan sesama manusia. Mi'raj itu hubungan dengan Allah. Naik horizontal, vertikal. Nah gitu. Jadi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan Allah. Nah, sebelum masuk bulan suci Ramadan, maka sucikan diri kita dulu, kalbu kita, pola pikir awak, cara pandang awak, cara beribadah. Tak bersihkan, tak sucikan. Kalau nak layi, kau mudah merahsianya juga. Semua aku sudah cuci banyak ini juga. Dia non bisa juga pulas segala macamnya. Tapi kalau kalbu susah tuh. Yang masih ada masalah sih kau tahu. Aja pokoknya. Tapi dia lawan aku. Tapi tak dia juga aku. Tak boleh. Jangan. Kalau tak bukti tulang aku tu lah tahu mati itu. Tidak baru mati itu dah. Dah lama mati itu mah. Jangan. Jadi bebaskan. Sekali lagi bebaskan kalbu kita. Rusak ibadah kita. Wujud merasa sempurna dari orang lain. Jangan merasa sempurna dari orang lain. Ada banyak yang lebih sempurna dari kita. Nah, itulah menurut awak. Dia ada lagi. Yang penting kita berusaha untuk terbaik terus dalam ibadah, beramal dan sebagainya. Berusaha terus. Jangan ria. Ria itu berbuat bukan karena Allah. Itu dia. Pahami dulu. Jangan salah pula nanti ibu berlomba-lomba nanti mama berinfak sedikit sama aku 100 ribu berkata kalah aku beratuin aku sejuta. Itu bukan ria itu. Aku 7 juta. 7 juta. Mungkin kau bangun. Itu boleh. Namanya fastabiqul khairat, bukan ria. Ria itu kalbu kita dengan Allah, berbuat bukan karena Allah. Aku kalau dah, itu sama-sama di luar, tak boleh. Jadi kalau berlomba-lomba itu boleh, tak apa-apa. Contoh tikar awak perlu perbaiki. Udah berlomba-lomba, patungan saja, mungkin 1 juta sudah. Jadi tidak boleh ria, cuma mencari-cari nama, kemudian bakhil, jangan pikir, pelit. Banyak kita berbuat kebaikan, termasuk hubbul mal, jangan terlalu cinta kita akan dunia, biasa saja, dan jangan membanggakan diri tafakur. Kita bersihkan diri kita, kalbu kita, dalam artian kita untuk bertaqarrub ilallah di bulan suci Ramadan nantinya. Demikian saja al-wahmudikum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.